Iya, itu kan membantu kita ketika kita ada dalam posisi kegelapan.
Tahu kan? Yang dikasih ujian berturut-turut sama Allah, tahu kan? Ya, beliau itu sabar banget, beliau itu kaya ya sebenarnya keluarganya, keluarga cemara kalau bahasa sekarang. Tapi Allah mau menguji beliau. Gimana imannya beliau? Jadi diambil semua nikmatnya satu-satu pelan-pelan. Allah mau lihat gimana Nabi Ayub ketika diambil kenikmatannya sama Allah. Nah di situ Nabi Ayub itu nggak sampai terkecoh sama cobaannya Allah. Beliau tetap sabar, beliau berdoa ke Allah malahan ya. Nah sampai anaknya meninggal, terus hartanya juga nggak ada, gitu ya. Semua hartanya sampai dikasih penyakit yang sampai orang-orang di sekitarnya, warga-warga di sekitarnya itu jijik gitu sama beliau. Tapi istrinya tetap merawat beliau. Nah di situ Nabi Ayub tetap sabar. Nah ketika itu di Quran surah Al-Anbiya ayat 83 di situ kan Nabi Ayub berdoa ya ke Allah. Nah dari situ Allah itu melihat, oh Nabi Ayub ini ketika dikasih cobaan dia masih sabar. Jadi dari situ Allah kasih lagi kenikmatannya, Allah kembaliin lagi harta-hartanya Nabi Ayub. Itu ya. Iya. Nah, sekarang kan kita mau menggambar ya, menggambar sungai kehidupan, pengalaman kalian di masa lalu, masa sekarang, sama cita-cita kalian di masa depan nanti gimana? Ada yang tahu sungai kehidupan itu gimana sebenarnya? Gambar sungai. Iya, sungai kehidupan itu gambar sungai. Tapi kok bisa gambar sungai tapi semua kehidupannya kita gimana tuh? Ini ya. Ini contohnya, ini sungai kehidupan saya. Contohnya nih, kalau sungainya itu naik, berarti itu kita lagi ada di masa-masa senang. Kita lagi upgrade-nya kita ya. Misalnya nih, dulu pas masih MTS di tahun 2018 tahun 2019 itu saya lagi ngedown tuh, lagi duka. Kenapa? Di 2019 itu saya ngedown. Kenapa? Ini awal saya masuk pondok pesantren. Nah dulu saya itu lulusan di sekolah negeri yang mana itu di Bali. Jadi kan jauh banget gitu ya. Teman-teman saya itu banyak yang lulusan MI gitu, udah banyak yang ngerti bahasa Arab, bahasa Inggris sedikit-dikit. Saya kayak yang terpencil banget gitu. Yang saya tahu cuman Ana sama Anti. Dia aja saya nggak tahu. Di situ saya kayak, nanti aku nggak bisa gimana ya. Di situ aku ngedown banget, saya ngedown banget. Nah tapi seiring berjalannya waktu di naik ya. Di sini saya sabar gitu ya, ikut kayak yaudahlah ikutin alurnya kayak gimana. Setiap ada kelas metode saya ikut, ada teman saya ikut belajar gimana. Akhirnya sampai di 2021 ini saya udah mulai bisa tuh dikit-dikit bahasa Arab, bahasa Inggris, pelajaran-pelajaran agama itu saya udah mulai sedikit bisa. Nah dari sini itu pasti di pondok kalian, di sekolah-sekolah kalian juga ada ngadain event-event gitu kan, kayak lomba pidato, lomba qiraah, lomba MTQ gitu kan. Nah di situ saya coba ikut gitu. Nah ternyata dapat juara. Di situ saya kayak, wah seneng nih, ternyata nggak sia-sia perjalananku yang awalnya aku itu minder, tapi aku kayak sabar mas ikut alurnya kayak gimana, sabar, tetap sabar, nggak nyerah
tahun 2021-2022 ini saya kayak biasa ikut lomba. Nah, tapi di situ Allah berkata lain. Kan tadi prinsip saya, pokok aku kalau ikut lomba, aku harus menang, aku nggak boleh kalah. Aku harus jadi nomor 1, nggak boleh jadi nomor 2. Itu saya ambis banget. Pokok aku harus terdepan. Tapi di sini Allah kasih cobaan. Allah buat saya jadi dapat sebenarnya dapat peringkat, tapi di nomor 3. Nah di situ kayak aku, kalau Allah kasih aku juara 3, apa aku bisa juara 3 ya? Udahlah aku nggak mau ikut lagi, aku nggak mau lomba lagi, disuruh aku ngedown lagi. Kayak yang kok bisa sih aku kalah? Padahal itu kan gitu ya sebenarnya ya kalau dipikir sekarang. Nah kemudian di tahun 2023 ini udah kayak udah nggak mau lagi ikut event, nggak mau lagi diajak lomba. Tapi seiring berjalannya waktu di tahun 2023 ini ada namanya Porseni. Kalian tahu Porseni kan? Ya, Porseni itu saya ingat banget kegiatannya di MAN 3 Banyuwangi. MAN 3 Banyuwangi atau MAN 3 Genteng gitu ya. Saya ikut di sana, diajak. Jadi saya ikut. Cobalah ikut, dapat. Nah, di sini saya mau perbaiki niat. Yang awalnya niat saya itu kayak pokok kalau aku ikut lomba, aku harus jadi juara 1. Itu saya ubah. Yang awalnya seperti itu saya ubah jadi namanya lomba pasti ada menang kalah. Jadi udah biasa kalau menang sama kalah. Nah, di sini prinsip saya pokok aku ikut lomba, pokok aku bisa. Aku nggak pentingin juara-juaraan, yang penting aku dapat ilmu, bisa ngamalin ilmu di situ. Akhirnya di 2023 ini Porseni dapat juara 2, cuma juara 2. Nah, habis itu ada lagi dari situ, oh udah nggak apa-apa, mungkin emang sedikit-sedikit gitu ya. Habis itu diajak lagi OSM, tahu OSM? Saya pengen jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain.
sajadah, Mbak Ima masih bisa bersabar tuh. Dia kuat tuh kan, nggak mungkin kan Allah ngasih cobaan melebihi batas kemampuan kita. Nah kalau jadi bahasa Iba tadi yang di EJ ya, gara-gara penampilannya yang sederhana. Kalian tahu kan yang makhluk kata sebenarnya li atau bin al ahadin irun tata arifahu fandur ilal adab. Ya. Kalau